datanya aja lah ya. Nih di kita kan disuruh di sini mau bikin perhitungan CBA kan. Nah aku tuh udah bikin rumusnya ini kan ini rumus di ini sih sebenarnya di praktikum. Cuman nanti ada bedanya. Jadi kita mulai dari awal kita load data. Ini ada data yang dikasih sama bank ini ya, bank Caska di grup kan. Ada data X, Y, Z, waktu, GOP sama tanggal. Habis itu di sini kita disuruh melakukan koreksi tidal. Nah, sebelum kita melakukan koreksi tidal, di modul juga udah dibilang bahwa data itu harus diubah ke menit terlebih dahulu di mana ya? Ah, di sini kalau nggak salah. Jadi ubah ke ini dulu waktunya untuk koreksi tidal. Jadi ubah ke sini terus ubah ke satuan menit. Dengan rumus ini sebenarnya rumus yang waktu kita praktikum dulu. Tapi langkah-langkahnya sesuai dengan yang di modul. Habis itu kita lakukan koreksi tidal. Nah kemarin itu Syafa ingat nggak koreksi tidal tuh disuruh pakai software ketiga atau gimana? Soalnya pernah ingat ya? Nggak kan kayak ada dengar-dengar pakai Demnas gitu. Tikora itu sebenarnya buat apa sih? Titik apa tuh? Kalau nggak berarti nyari longitude gitu ya. Hmm, oke oke oke. Aku nih lagi masukin data TC yang ini data praktikum. Jadi belum data benar-benar dikasih abangnya. Jadi masih bingung sini kan. Nah, bisa siapa atau enggak Naswa bisa catat nggak? Misalnya kita masih bingung di TC nih gitu kan, biar nanti pas asis kita tuh punya. Oh, oke oke oke. Oke ya. Nah ini masih aku pakai tidal yang praktikum kemarin. Nah, kita kalau kan koreksi tidal hasilnya gini kan, ada tide di sini tidal dan g tidenya. Terus di modul kita disuruh melakukan mana ya? Habis tidal tuh apa tuh? Enggak tuh suara siapa tadi nggak kedengeran. Apa tuh tadi? Maksudnya gimana tuh? Yang ini, yang di atas tadi, yang ini. Ini kan data awal. Ini kan data. Ya terus di tidalnya enggak kan ini beda data. Soalnya ini data tidal. Yang tadi kan cuman data awal doang. Yang ini cuma data X, Y, elevasi, geops ya kan, terus tanggal. Nah kan kita belum ada data tidal tuh. Nah data tidalnya aku make yang tahun kemarin. Kenapa aku make bukan tahun kemarin sih data praktikum. Kenapa aku make itu? Karena ya emang data awal ini memang mirip benar sama data awal yang di praktikum dulu. Makanya aku pakai yang terang correction, data yang praktikum juga. Pasti hasilnya benar juga kan harusnya. Mana ya? Kita tadi sampai di ini kan di tidal. Nah, ini udah terjawab kan bagian tidalnya gimana? Yang mana nih? Tidal ini. Ini suara aku lancar kan atau gimana? Ini oh, data tidal ini itu emang data yang dikasih kemarin itu pas waktu praktikum. Jadi kita nggak diajarin gimana
cara apa namanya cari datanya. Jadi aku bingung kan di bagian sini. Makanya nyoba ngambil data praktikum dulu buat coba-coba codingan biar ASIS nanti ada progres kan. Aku sebenarnya mau nanya ini kemarin sama Bang Geral itu cuman nggak dijawab sama dia. Katanya ASIS dulu aja katanya nanti. Makanya aku masukin aja lah data praktikum dulu kan. Harusnya masih sampai sini masih oke sih. Di sini tuh abis tidal tuh kita disuruh ini kan koreksi mana ya? Kalau nih koreksi drift bagian ketiga kan. Kita disuruh buat drift dengan rumus seperti ini nih. Nah, sini aku udah bikin juga. Sebenarnya rumus praktikum juga sih. Cuman rumusnya masih sama. Ini kan rumus koreksi akhir, awal, akhir, awal sama aja. Makanya kita pakai yang keringan ini aja. Maksudnya sebenarnya driftnya udah done sih, udah bagus. Outputnya udah ini. Nah, bagian sini nih. Koreksi karena mau. Ini nanti. Nah, sini kan aku bikin ini ya, core interaction ya. Core interaction itu kan disuruh pakai ini kan. Itulah core interaction bantuan perangkat lunak di ada link YouTube-nya kan. Aku udah nyoba. Tadi itu pakai Excel. Habis Excel tuh kita masuk ke server dulu kan. Kan kita tadi dapat data X sama Y kan itu masih dalam longitude sama latitude. Nah, kita tuh membutuhkan data yang UTM-X sama UTM-Y supaya apa namanya? Bisa untuk mencari terrain correction tadi. Mana ya terrain ini current correction. Kita ubah dulu yang X sama Y ini ke apa namanya? Ke UTM-X UTM-Y. Itu caranya make server tadi kalau aku. Nah, ya pakai server. Habis itu nanti kita cari apa namanya? Yang lokal, kita cari yang regional itu pakai aplikasi Global Mapper. Itu caranya ada di sini nih di link YouTube-nya. Habis itu baru masuk ke Oasis buat mencari koreksi trennya. Nah, aku tuh udah dapet ini si trennya kan. Tren udah. Harusnya kalau buat tren udah aman. Nah, selanjutnya kita cari GBS. Ini buat cari-cari CBA sama yang apa namanya CBA, TC, BC gitu kan, boger-bogeran nanti kan pakai BS, masih praktikum ya, cuman di sininya udah beda ada praktikum. Kemarin kan praktikum kan nggak mencari ini kan, nggak cari trend correction. Nah ini hal yang baru lah di apa namanya di modul kita ini. Terus habis itu ulang go koreksi ini sama kayak modul kemarin, harusnya udah paham semua kan. Ini modul juga ini, dan di praktikum kemarin. eh iya, cuman di sini nanti beda lagi di sini nih. Habis A, C di bagian sini nilai awal bukan deh. Bagian sini di praktikum kemarin kan kita nggak make ini ya metode Prasnis ini kan buat codingan. Nah sekarang tuh kan disuruh make metode Prasnis ini kalau nggak salah mana ya di bagian sini tadi. Nanti di modul ini ada nanti ini koreksi lintang sama bagian koreksi Prasnis. Karena praktikum itu kemarin nggak ada tuh metode Prasnis itu dipakai, makanya kita sekarang tuh disuruh mencari Boger anomali ini menggunakan metode Prasnis. Nah, kalau aku coba ini mana ini Prasnis ini sebenarnya GPT sih, cuman selagi kita paham codingannya, kita masih bisa mempertahankan argumen, masih dia oke-okean sama abangnya. Ini kita buat dulu gitu kan, membuat ASIS nanti supaya app kita tuh nggak terlalu sedikit lah progresnya buat ASIS nanti. Nah, habis Parasnis kita kan udah dapat densitas nih. Terus kita gunakan koreksi Boger untuk mencari ini BC-nya kan, ada outputnya BC. Terus habis itu, nah barulah masuk ke CBA-nya ini. Ini kita tampilkan CBA, ini semuanya udah ditampilkan di sini nih. Terus masuk ke sini CBA, X sama Y, ini praktikum juga ada. Ini UTM-X, UTM-Y ini mengubah data X yang longitude latitude tadi menjadi UTM, UTM-Y sama dengan CBA. Gunanya untuk menampilkan output gambar nanti. Sini sama aja nih buat menyimpan data kan.
setara nanti kan file muncul tuh. Kan kemarin di Google Colab kemarin gitu juga kan. Setara terus muncul file di sini nih. Nah, ini gunanya. Terus kita Pip Stereo ini kemarin gunanya buat nampilin gambar kan, buat ini nih. Cuman gambar aku tuh jelek kayak gini bentuknya. Sebab banding dingin sama ini yang kemarin Batikum kita kayak gini kan bentuknya. Kayaknya ngaruh. Soalnya kan yang ini nih. Nah, ini kan SBA kan. Sedangkan yang ini CBA. Cuma nanti kan kita ini lagi lah sama abangnya kan. Benar apa enggaknya kan abangnya yang tahu nanti itu. Ya kan kita udah nyampe sini nih, yang penting dulu kan kata Bang Sultan pas sore-sore kemarin tuh harus sampai CBA kan. Nah, kita kan udah nyampe CBA ini nih. Jadi harusnya progresnya udah sesuai yang diminta mereka sih harusnya kan. Ini buat outputnya doang sebenarnya untuk menyampaikan outputnya. Parameter apa dulu ya? Parameter yang mau kita cari atau parameter buat codingan apa apa sebenarnya? Itu apa yang kita cari di lapangan? Sebenarnya kan kita mau cari di lapangan ya. Oh, sebenarnya gampang aja sih kalau mau jawab itu kan. Kita kan metode ini ya, Gebrat ya. Tapi Gebrat tuh pasti mencari struktur dia Gebrat. Apalagi kemarin sama semuanya bagian rekahan, kekar, sesar semua itu struktur. Nah, jadi kan apa ya? Kuncinya sebenarnya di sini kan kita peta desain survei ini titik tengahnya kan sesar itu ya, sesar titik sesar gunung Kasih kan. Otomatis itu parameter pertama itu kita adalah sesar. Setelah aku lihat di geologi regional juga, sesar yang ada di tempat yang mau kita cari itu di Gunung Kasih ada dua jenis sesarnya. Ada sesar yang naik, ada sesar yang apa ya? Intinya sesar naik kan yang paling jelas. Intinya satu itu parameter ya kan. Mitologi juga bisa sebenarnya kayak berat. Intinya kita mencari struktural kayak berat. Ntar buat itunya ntar diperdalam lagi aja. Kan masih banyak tuh masih materi-materi kemarin pas praktikum, materi-materi gebrat di luar praktikum juga di kelas juga ada, ntar dalamin aja. Semua yang kita pelajarin kemarin itu adalah semua parameter yang bakal kita cari di sana. Itu sesuai data juga kan. Ngumpul sebenarnya belum ada sih yang mau dikumpulin kan suruh kumpulin di tanggal 24 itu kan. Nah, sebelum tanggal 24 itu kita asis dulu. Jadi pas kita asis, ntar kita bisa tanya kan, ini codingannya apa benar apa belum, ntar direvisi sama dia, terus kita nggak tahu kita tanya, terus kita juga bisa nanya juga nanti entah apa file yang bakal dikumpul di ininya di GCR. Nah, nanti tuh kita bisa tanya di asistensi. Jadi manfaatin bener lah itu asistensi ya. Jadi aku juga masih belum tahu apa yang bakal dikumpul. Yang penting lah codingan ini pasti dikumpul nanti itu yang satu yang paling penting. Yang kedua itu desain survei satu, dua itu pasti dikumpul. Nah, sebenarnya aku bingung kan desain survei ini gimana. Aku sebenarnya udah nyoba juga bikin-bikin desain survei itu sendiri. Berdasarkan referensi tahun-tahun kemarin kan, 22, 21. Sebenarnya 22, 21, 23 tuh harusnya masih sama. Bentuk desain surveinya lah, tempatnya lah gitu kan. Sebenarnya aku lihat kan 21 sama 22 tuh masih sama. Cuman bedanya nanti titiknya lagi mau di mana gitu kan. Jadi kalau desain survei itu yang harus benar-benar kita tuh pernah survei ke lapangan gitu kan. Sama ini apa namanya? Kita yang PC Gebrat itu kan ada 5 kelompok kan yang shift satu. Nah, itu tuh kita sebenarnya kita ada grup semua kelompok nggak sih yang Gebrat nggak ada ya?
ya yang nggak ada aslabnya lah, harusnya bisa diskusi lebih bebas kan. Nah, kalau ada, nah disitulah kita baru bisa bikin desain surveinya, karena gaya berat itu titiknya bukan buat satu kelompok doang. Sebenarnya titik desain survei itu buat semua kelompok. Misalnya kita punya titik 200 kan. Nah, itu 200 itu bakal dibagi sama 4 kelompok tadi. Jadi kelompok ini bakal ngerjain di sini, kelompok ini bakal ngerjain di tengah gitu kan, terus kelompok lagi bakal ngerjain di atas. Jadi peta desain survei ini pasti sama semua kelompok itu, nggak ada yang beda. Makanya itu nggak bisa dibikin satu-satu kelompok. Makanya harus ngomong dulu. Iya, soalnya kita harus koordinasi dulu sama kelompok-kelompok, semua kelompok lah yang PJ-nya gaya berat. Baru bisa bikin desain surveinya. Tapi buat sekarang jaga-jaga aja sih. Kalau mau bikin survei sendiri, bikin dulu aja, nggak apa-apa. Yang di grup itu kan masih sampai itu ya, bakal ada apa namanya, pembakalan alat nggak sih itu? Esensi nggak, ada lagi di luar. Dia ada acara. Iya, cuman aku tuh basing aja sebenarnya mau kapan itu. Cuman balik lagi ke mereka-mereka ini. Misalnya kapan kan nggak satu hari itu nggak mungkin satu kelompok kan, harus bareng-bareng gitu nggak sih harusnya? Kayaknya angkatan kan ada grup inti-inti gitu nggak sih harusnya? Jadi mereka kan lagi diskusi tuh buat kerlap masalah yang asistensi-asistensi itu kayaknya ya. Cuman ya nanti kalau di grup itu udah ada yang ngelis, kita ngelis juga lah. Jangan ngelis duluan lah. Baca kak, lu salah ngirim ke grup gak sih? Hah? Iya, itu grup besar. Iya ya, atau neng, kukira. Ini ada lagi nggak yang mau dibahas ini? Ini cuman ini kan ntar semua codingan yang aku buat tadi itu bakal dikirim ke grup ya. Nanti coba-coba aja gitu kan. Mana tahu ada ininya, ada revisi, ada yang mau ditambahin gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar aja lah di gaya berat ini. Sama ini sama ini jangan lupa dibaca juga yang dikirim sama abang ini kan. Penting banget loh, serius ini. Yang ini kan. Ini bakal kepake benar di kita di sana nanti tuh. Cuman pas kita di sana tuh gak bakal sempat baca yang namanya buku ini. Jadi kalau bisa dari sekarang aja gitu kan. Sama yang ini kan yang kata abangnya itu. Aku juga hari Rabu nggak ada kelas. Naswa harusnya nggak ada juga kan hari Rabu. Kamu magang dari pagi, terus jam 3 ada ini kelas. Jam 3. Masih shift 1 sama shift. Nah kan ini pembekalan alat kan. Hmm, Pagi boleh sih, Rabu. ya. Jadi Rabu kita free kan. Jadi kalau bisa kita Rabu aja ya. Oke. Jadi kira-kira ada yang mau didiskusin lagi nggak ini?
materi itu gampang sebenarnya. Kita udah banyak buku, internet GPT, AI juga banyak, kita udah praktikum juga ya kan. Jadi menurut aku saran ini aja, pelajarin Global Mapper, pelajarin OASIS gitu kan, pelajarin codingan nggak apa-apa, nggak terlalu, soalnya kan kita tuh hal yang mudah juga kan, soalnya banyak referensi buat nyari codingannya, fokus ke situ aja. Jadi aku ya mau nggak mau harus. Dari aku cukup sih mungkin ya. Jadi